India sedang mengalami perubahan besar. Ekonominya tumbuh, kota-kotanya semakin modern, perusahaan teknologinya berkembang, dan pengaruh India di dunia semakin besar. Negara ini bahkan sering disebut sebagai salah satu kandidat kekuatan ekonomi terbesar di masa depan. Tetapi di tengah kebangkitan tersebut, ada sebuah fenomena yang cukup menarik. Banyak orang India justru memilih membangun masa depan mereka di luar negeri. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, hingga negara-negara Teluk menjadi tujuan bagi mahasiswa, dokter, insinyur, pekerja teknologi, dan berbagai kalangan profesional dari India. Pertanyaannya, kalau India memang benar sedang berkembang begitu pesat, mengapa banyak orang India masih ingin pergi? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar mereka tidak menyukai negaranya. Sebelum membahas mengapa orang pergi, ada satu hal yang harus dipahami. India bukan negara yang sedang mengalami kehancuran ekonomi. Justru sebaliknya, dalam beberapa dekade terakhir, India mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Industri teknologi berkembang, perusahaan-perusahaan India makin dikenal secara global, dan kelas menengah terus bertambah. Bahkan banyak perusahaan global yang sekarang melihat India sebagai salah satu pasar dan pusat tenaga kerja paling penting di dunia. Jadi, kalau India sedang tumbuh, mengapa sebagian masyarakat tetap memilih pergi? Di sini persoalannya, pertumbuhan sebuah negara tidak selalu berarti semua penduduknya mendapatkan peluang yang sama. India memiliki satu keunggulan sekaligus tantangan yang sangat besar, yaitu jumlah penduduknya. India memiliki populasi lebih dari 1 miliar orang, dengan jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Bagi perekonomian, ini sebenarnya menjadi keuntungan. Semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin besar pula potensi produksi dan konsumsi. Tetapi ada sisi lain. Ketika jutaan orang memasuki dunia kerja pada waktu yang hampir bersamaan, persaingan mendapatkan pekerjaan yang bagus menjadi sangat ketat. Dan yang dicari banyak orang bukan sekedar pekerjaan. Mereka ingin pekerjaan dengan gaji yang cukup, jenjang karir yang jelas, lingkungan kerja yang baik, dan kesempatan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Masalahnya, pertumbuhan lapangan kerja berkualitas tidak selalu berjalan secepat pertumbuhan jumlah orang yang mencarinya. Akibatnya, seseorang bisa memiliki pendidikan tinggi, kemampuan bahasa Inggris, bahkan gelar dari universitas ternama, tapi tetap merasa bahwa pilihan karirnya akan jauh lebih luas jika ia pergi ke negara lain. Salah satu pintu terbesar menuju luar negeri adalah pendidikan. Setiap tahun, banyak mahasiswa India mencoba melanjutkan pendidikan ke negara-negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada, dan negara lainnya. Alasannya bukan hanya universitas luar negeri dianggap lebih baik. Ada faktor lain yang jauh lebih penting. Pendidikan di luar negeri seringkali dilihat sebagai investasi. Seorang mahasiswa mungkin mengeluarkan biaya besar untuk kuliah di luar India, tetapi setelah lulus ia memiliki kemungkinan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan pengalaman internasional. Bagi sebagian keluarga kelas menengah India, pendidikan anak bahkan menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan status ekonomi keluarga. Anak dikirim ke luar negeri untuk belajar, kemudian mendapatkan pekerjaan, lalu mengirim uang pulang atau membantu keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, migrasi bukan lagi sekedar keputusan pribadi, ia bisa menjadi sebuah strategi keluarga. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apa yang sebenarnya dicari orang India ketika mereka pergi? Salah satunya tentu saja pendapatan. Gaji seorang profesional di negara maju bisa jauh lebih tinggi dibandingkan pekerjaan dengan posisi serupa di India. Tetapi uang bukan satu-satunya faktor. Ada juga akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur, lingkungan kerja, sistem transportasi, dan peluang karir internasional. Bagi seorang dokter misalnya, bekerja di negara seperti Amerika atau Inggris bisa membuka akses terhadap sistem kesehatan dan fasilitas penelitian yang sangat besar. Bagi seorang insinyur atau pekerja teknologi, bekerja di Silicon Valley
atau pusat teknologi lainnya bisa berarti berada lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Sementara bagi mahasiswa, pendidikan di luar negeri bisa menjadi pintu menuju karir global. Jadi, keputusan untuk pergi dari India tidak selalu berarti menganggap India sebagai negara yang buruk. Kadang-kadang alasannya jauh lebih sederhana, yaitu mereka melihat peluang yang lebih besar di tempat lain. Namun, kehidupan di luar negeri juga tidak sesederhana yang terlihat di media sosial. Gaji yang tinggi biasanya datang bersama biaya hidup yang tinggi, sewa rumah mahal, pajak tinggi, persaingan pekerjaan juga tetap ada. Belum lagi masalah visa, status migrasi, diskriminasi, dan kesulitan beradaptasi dengan budaya baru. Banyak orang yang pergi ke luar negeri juga harus meninggalkan keluarga mereka. Bagi masyarakat India yang memiliki hubungan keluarga yang sangat kuat, keputusan tersebut tidak selalu mudah. Ada orang yang bertahun-tahun tidak bisa tinggal bersama orang tua atau keluarganya. Ada pula yang akhirnya kembali ke India karena tidak merasa cocok dengan kehidupan luar negeri. Jadi, migrasi tidak selalu berarti orang menemukan kehidupan yang lebih baik. Ada juga fenomena brain drain. Brain drain adalah kondisi ketika orang-orang berpendidikan dan memiliki keterampilan tinggi meninggalkan negara asal untuk bekerja di negara lain, dan India sudah lama menghadapi fenomena ini. Dokter, insinyur, ilmuwan, programmer, akademisi hingga pengusaha India banyak yang bekerja di luar negeri. Sekilas ini terlihat seperti kerugian. Negara mengeluarkan sumber daya untuk pendidikan, tetapi setelah menjadi tenaga profesional, sebagian dari mereka justru bekerja untuk negara lain. Namun ceritanya ternyata tidak sesederhana itu, karena orang India yang tinggal di luar negeri juga membentuk salah satu diaspora yang paling besar dan berpengaruh di dunia. Mereka mengirim uang ke keluarga di India. Mereka mendirikan perusahaan, melakukan investasi, dan yang tidak kalah penting, mereka membawa jaringan internasional yang suatu saat bisa kembali menguntungkan India. Dengan kata lain, orang India yang pergi tidak selalu berarti India kehilangan mereka sepenuhnya. Dari fenomena orang India yang pergi ke luar negeri ini, apakah berarti India gagal? Belum tentu. Justru disinilah kita harus berhati-hati. Melihat banyak orang India pergi lalu menyimpulkan bahwa India adalah negara yang gagal akan terlalu sederhana. India adalah negara yang sangat besar. Masalah yang dihadapi perkotaan kelas menengah tentu berbeda dengan masyarakat pedesaan. Begitu juga dengan dokter, pekerja, buruh, pengusaha, dan mahasiswa. Sebagian orang mungkin melihat peluang besar di India. Sebagian lainnya mungkin melihat peluang yang lebih baik di luar negeri, dan keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh pendidikan, kondisi ekonomi, profesi, keluarga, dan tujuan hidup masing-masing. India sendiri juga terus berubah. Jika pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas, meningkatkan infrastruktur, memperbaiki pendidikan, dan memperluas kesempatan ekonomi, sebagian alasan untuk pergi mungkin akan semakin berkurang. Tetapi selama negara lain masih menawarkan peluang yang lebih menarik bagi sebagian masyarakat India, migrasi kemungkinan akan terus terjadi. Pada akhirnya, fenomena orang India yang meninggalkan negaranya justru menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks tentang India. Negara ini sedang tumbuh, tetapi pertumbuhan itu belum dirasakan secara merata oleh semua orang.